Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikian firman Tuhan. Dalam doktrin, satu kalimat Yesus pembukaannya kepada Filipus dikatakan tadi apa? Ikutlah aku. Perkataan Yesus dahulu kepada Filipus, kepada ke-12 murid-muridnya, dan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, orang banyak yang selalu mengikut Yesus. Satu perkataan yang selalu dikatakan oleh Yesus adalah ikutlah aku. Demikian juga kepada kita semua. Walaupun kita sudah berstempel dalam tanda kutip sebagai murid Tuhan Yesus, di KTP dikatakan Kristen itu artinya pengikut Yesus. Tetapi kita jangan lupa di tengah perjalanan kehidupan kita, kadang-kadang Allah menghadapi usia umur lebih. Kita melihat ada banyak orang sekalipun dia Kristen sudah berpuluh-puluh tahun, di tengah jalan dia murtad. Oleh karena itu perkataan Yesus sama tetap sampai pada hari esok dan sampai selama-lamanya, ikutlah aku. Nah, hal yang menakjubkan adalah Filipus. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, ikutlah aku, adakah dia menyangkal? Adakah dia bernegosiasi? Tuhan, kalau aku ikut Tuhan, apa untungnya buat aku? Kira-kira gitu ya. Tapi dalam bahasa yang lebih sopan tentunya bisa ya. Kalau aku ikut Tuhan, bagaimana jadinya? Tidak ada kalimat-kalimat yang seperti itu. Manusia kadang-kadang di dalam mengikut Yesus mau yang enaknya serba instan, mau cepatnya, mau berkatnya doang. Kan gitu. Tapi kalau ada misalnya pergumulan, tantangan dalam hidup, langsung mengeluh, Tuhan kenapa begini? Aku kan baik. Gak ada yang larang. Karena Tuhan itu adalah Bapa kita. Apa saja bisa kita sampaikan. Tetapi persoalannya, apakah ketika kita mempertanyakan segala keputusan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bernegosiasi, ada terselip penyesalan dan tidak percaya. Itu masalahnya. Filipus berbeda. Ketika dia mengambil sikap ikut mau, lalu dia bertindak segera dengan mengatakan kepada Nathanael. Nathanael tahu ya, kita ya berjumpa dengan Filipus katanya di sini ya. Lalu dia berkata, hei, kami telah melihat Yesus anak Allah itu yang dikatakan oleh Nabi Musa. Nah ini di sini kita lihat, percaya berarti harus disertai dengan perbuatan. Iman, percaya tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi Filipus percaya dan kemudian action, sehingga dia memberitakan bagaimana dia sudah berjumpa dengan Kristus. Tapi sayangnya Nathanael tidak percaya. Di sini kita melihat ada dua orang yang sangat berbeda di dalam menerima Yesus. Yang satu sungguh percaya, lalu kemudian action. Yang satu tidak percaya, mempertanyakan. Sampai di situ dulu ya. Dia tidak percaya, Nathanael, lalu kemudian tidak ada action, justru mempertanyakan. Seolah-olah gini, dari Nazaret. Itu kan katanya, masa iya sih anak seorang tukang kayu tiba-tiba sekarang berkata Mesias? Dan dia sangat berterus terang akan hal itu. Tapi satu hal yang dipuji oleh Tuhan Yesus sebenarnya bukan pujian, saya pikir ya, tetapi sebuah pernyataan yang dikatakan pada ayat 46. Kan kata Nathanael kepada Yesus, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Lalu jawab Yesus di ayat 48. Ayat 47, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Artinya Nathanael dengan kepribadiannya yang tidak mempercayai Yesus, yang mempertanyakan kemesiasan Yesus karena datang dari Nazaret, kemudian Yesus memuji dia dalam hal
kejujuran mengatakan apa adanya. Walaupun bukan berarti Yesus senang kepada apa yang ditunjukkan oleh Nathanael. Tetapi Tuhan tahu bahwa ini orang tidak ada kepalsuan. Lalu kemudian Yesus mengatakan bahwa, kata Yesus kepadanya, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kadang dengan satu kebiasaan di orang Israel adalah ketika mereka duduk di bawah pohon ara, itu menandakan mereka sedang bersekutu dengan Allah dalam kesungguhan bertekun dalam Tuhan. Kamu itu orang Israel sejati yang sangat suka akan patuh hukum Taurat dan yang sangat suka bergaul dengan Allah dengan keseharianmu yang bertekun dalam doa di bawah pohon ara. So percaya ibadah. Alai di moto ibadah. Berarti ini adalah Tuhan. Oleh sebab itu, ditanda debatado nabi ibadah. Sangat pas. Itulah jawaban Yesus yang pas untuk seorang Nathanael. Di boto Tuhan itu, aha naikon alusan natu si Nathanael, asa pos roha jala porsea si Nathanael. Ini yang luar biasa. Manusia kan kadang-kadang gini ya. Kalau dia bertanya, temannya jawabnya apa? Ditanya A, jawabnya B. Nah pas. Kan gitu ya. Tapi Yesus Tuhan berbeda. Dengan penolakan Nathanael, Tuhan tahu apa jawaban yang tepat terhadap Nathanael. Sehingga Nathanael mengatakan, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Tapi dia berani mengatakan Yesus itu adalah seorang raja, bukan raja yang membebaskan dari segi politik untuk melepaskan mereka dari cengkraman Romawi, tetapi yang memberi kehidupan dan yang menyelamatkan dan yang menetapkan kerajaan Allah yang kekal. Itu berarti percaya, action, maka tindakan hebat Tuhan Yesus. Itu satu. Yang kedua, Nathanael tidak percaya, menolak, dan kemudian menjadi sadar. Ketika Yesus memperkenalkan dirinya, oh doa, bukan dia doa. Lalu kemudian dia menjadi percaya dan berkata, engkaulah anak Allah. Jadi dua kepribadian, sikap yang ditunjukkan ini ingin mengatakan kepada kita bahwa tidak ada gunanya tidak percaya. Ngaruh Tuhan Yesus jalan kata jauh. Persoalannya di dalam diri kita sendiri, hati kita ini, jiwa kita ini. Kita nggak dituntut loh seperti si Nahom, berulang-ulang saya katakan ini, atau seperti Martin Niemöller yang ditawan di kamp konsentrasi, yang hampir mati, yang tiap hari kedinginan makannya bubur satu kali sehari, bubur kali. Yang kau bisa tahu. Kita bahkan terlalu nyaman, terlalu enak, terlalu luar biasa diberkati oleh Tuhan. Tetapi persoalannya kadang-kadang kita justru kurang mengapresiasi. Orang kok belum ditolak apa? Mulai dokter maka mulai tahun salutin kan di bahasa anak melalui apa? Cukupkah melalui uang pilihan kita? Sedangkan uang pilihan kita akhirnya melakukan amang imam pendeta gimana ya? Lihatlah dompetku, ini loh yang manusia. Apakah sudah kita lakukan sebagai tanda maka mulai tahun salut asli doa di Roma di depan? Tetapi yang justru terjadi dalam kehidupan manusia, kita sering bernegosiasi. Janganlah dulu Tuhan, umurku masih sekian, nantilah dulu aku melayani Tuhan. Enggaklah, kau cocok kali di tim diakonia. Ayah Tuhan, udang do musikku di tim diakonia, kamu saya bisa kan? Daun songon di tim diakonia KBP Petojo, maju terus, semangat, amin. Amin. Semua satu hati satu pikiran, amin. 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 Jadi memang percaya saja tidak cukup. Jangan iman puan hita Tuhan raja. Iman tanpa perbuatan adalah
adalah mati. Karena itu bagaimana memang setiap hari manusia mengingatkan dirinya sendiri. Songan sinahong nga contoh ya, pula di mamuse. I have decided to follow Jesus. Gak bisa suara Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jadi mulung dehon, betapa sukacitanya hati. Dan betapa sukacitanya hati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena Yesus yang kita puji dan sembah, yang kita sungguh percaya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang dari awal pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita. Betapa bahagianya saya dilindungi oleh Sang Pencipta. Bukan presiden